dia dari tempatnya Zara. Maksudnya apa ngomongnya kamu gitu depan Jaya? Tapi sampai kapan kalian mau Sandra Devon? Sampai berpihak sama kamu. Bagaimana dengan nomor telepon milik Pak Danuel? Siang itu Oliver Robert, hacker ganteng yang bekerja untuk Ares, masih terpaku di depan laptopnya. Ia tengah menjalankan instruksi krusial untuk memproteksi keberadaan Danuel, mulai dari lokasi persembunyian hingga setiap pergerakannya nanti. Tugas Robert yang paling vital adalah mengamankan jalur komunikasi telepon Danuel agar nggak tercium oleh tim IT Kasarius. Hal ini menjadi mendesak karena Danuel berencana nanti akan menghubungin Zendiara dan Rose untuk meminta mereka bertemu di suatu lokasi rahasia. Nah, di tengah kesibukan yang menyita waktu ini, muncul tanda tanya, apakah Robert akan menghubungin Fata kembali untuk membatalkan janji pertemuan mereka dengan Akila, mengingat seluruh remaja dalam lingkaran ini emang sedang sangat sibuk-sibuknya. Beralih ke sekolah, saat jam istirahat, Elite Squad tengah mengadakan rapat singkat. Di saat yang sama, Blade menelpon HP Fata. Sebuah drama kecil namun cukup mengejutkan terjadi ketika Fata menjawab telepon dengan nada riang dan menggoda, bahkan menggunakan sapaan "Hei kamu" pada Blade. Perubahan ini terasa sangat janggal bagi siapapun yang mengenal Fata, karena biasanya Fata menggunakan gaya bicara "lo gue", kecuali saat Fata masih berpacaran dengan Akila dulu, yang kini pun udah kembali ke gaya formal. Saat ini Fata selalu panggilan aku kamunya hanya pada Zara. Spontan ya, semua harus terdiam. Zara, Raisa, dan Harry menunjukkan ekspresi tenang yang sulit dibaca. Sementara Akila tampak gelisah dan terus melirik ke arah sahabat sedekat nadinya. Sedangkan Mohan menatap tajam ke arah Fata yang terlihat sangat menikmati misi dengan sepenuh hati tanpa beban. Di saat tersebut, suara Blade di ujung telepon terdengar penuh amarah karena merasa Fata berbohong soal keberadaan Devon yang ternyata sedang berada di tempat Rose. Meskipun terkejut, namun Fata di sini tetap bersikeras pada alasannya demi menjaga totalitas misi agar Blade percaya padanya. Usai percakapan telepon berakhir, Akila udah nggak tahan lagi guys, langsung melayangkan protes keras. Akila merasa cara Fata memanggil Blade tidak menghargai perasaan Zara. Nah, di sini Fata tampak tersentak dan sedikit merasa bersalah, seolah ucapan tersebut mengalir begitu aja tanpa ia sadari. Menyadari situasi yang semakin canggung, Zara segera menengahi ini dengan membela Fata secara halus. Zara beralasan bahwa ia sendiri pun memang terbiasa menggunakan sapaan "aku kamu" pada siapapun. Ya, meskipun suasana masih tegang, Mohan mengingatkan teman-teman bahwa ada hal yang jauh lebih mendesak untuk dibahas, yaitu bagaimana mengatur strategi terkait keberadaan Devon. Namun di momen ini guys, kita para penonton seakan sengaja diajak untuk menebak apakah benar-benar nggak ada sedikit pun kecemburuan di hati Zara, ataukah emang Zara terlalu percaya diri pada kesetiaan Fata. Masalah utamanya adalah apakah Fata sendiri bisa menjamin hatinya nggak akan goyah pada Blade. Mengingat ya kilas balik hubungan mereka. Dahulu kan Fata awalnya hanya merasa peduli dan empati pada kehidupan Zara, katanya cuma empati, hingga akhirnya Sandy memberikan analisa panjang lebar mengenai perasaan kakaknya tersebut. Mungkinkah situasi serupa akan terulang kembali, di mana Fata mengira hatinya hanya untuk Zara, namun tanpa sadar ada kepingan kecil yang mulai terbuka atas nama simpati pada Blade? Tentu harapannya hal ini nggak terjadi ya guys. Namun jika benar, akan sangat menarik melihat bagaimana ujian bagi ketenangan Zara dan sejauh mana keikhlasannya dalam mempertahankan hubungan yang masih belum jelas itu. Beralih ke konflik lain, si kembar Dava Diva yang belakangan terjebak dalam aksi saling diam. Akhirnya Dava berinisiatif nih menyapa duluan saudaranya untuk membahas masalah mereka. Namun Diva udah terlanjur dikuasai emosi. Meskipun Diva sangat mencintai Vania, namun rekam jejak masa lalu dan kemungkinan bahwa Vania masih menyimpan perasaan pada Dava benar-benar menghancurkan hati Diva. Muncul rasa kurang percaya diri yang besar karena Diva merasa selama ini hanya dianggap sebagai pacar pengganti. Puncak emosi membuat kakak beradik ini saling teriak dalam jarak yang sangat dekat ya. Bulan puasa seolah mereka nggak mempedulikan bau mulut atau liur yang muncrat ke wajah masing-masing. Di sini dapat berulang kali memohon maaf lah atas situasi pelik yang terjadi di antara mereka.
Situasi makin memanas ketika Diva membentak dan mempertanyakan perasaan Dava yang sebenarnya. Dan secara mengejutkan, Dava spontan mengakui bahwa dirinya memang masih memiliki perasaan terhadap Vania. Meskipun begitu, Dava buru-buru menegaskan bahwa ia tahu diri dan gak berniat merebut Vania. Karena memang guys, Dava sadar benar perpisahan mereka dulu adalah kesalahannya sendiri yang sering meminta Diva untuk menggantikannya. Sayangnya pengakuan jujur Dava justru ya semakin menghancurkan hati Diva. Diva pun stop untuk marah dan berlalu pergi dengan perasaan hancur, seolah dipaksa menyerah pada takdir cinta segitiga ini. Di sisi lain, sikap Vania yang masih kebingungan menentukan pilihan semakin membuat posisi mereka bertiga serba salah. Lonceng bubaran sekolah akhirnya berdentang, menandakan para siswa siap beralih ke agendanya masing-masing. Dengan senang hati nih, Raisa bersiap menemani Mohan latihan bersama si Play nanti. Di sisi lain, Akila pun berencana akan mampir ke rumah Harry untuk menjenguk Kalena yang masih terbaring sakit. Namun agenda Akila nggak berhenti di situ. Nanti sore atau malam, Akila akan pergi bersama Papa Michael dan Mama Mayang yang akan mendampinginya ke psikiater kejiwaan. Meskipun Akila merasa kondisi mentalnya udah membaik, Akila nggak kuasa guys menolak perhatian tulus dari papa angkatnya yang beralasan ingin memastikan progres kesehatan mental putri kesayangannya. Akila sama sekali nggak menyadari ya bahwa orang tua angkatnya dan tunangannya sedang bekerja keras mempersiapkan mentalnya sebelum sebuah rahasia besar terungkap. Suasana di parkiran sekolah menjadi heboh saat Tante Slay turun dari mobilnya. Bak panggilan Dara yang tak terbendung, Akila langsung berlari penuh kegembiraan menyongsong wanita cantik tersebut. Pertemuan itu selalu membawa kebahagiaan luar biasa bagi keduanya. Akila merasa moodnya bangkit seketika. Sementara Tante Slay pun begitu emosional melihat putri kandungnya yang hingga kini belum mengetahui identitas asli mereka. Sempat ya antusias banget mereka merencanakan sesi akan ke salon bersama. Namun rencana ini terpaksa masih sekedar rencana, karena kan Akila masih sangat sibuk, belum lagi nanti sore akan ke psikiater. Mendengar alasan Akila, Tante Slay sempat tertegun ya. Ia sadar betul bahwa kunjungan ke psikiater itu berkaitan erat dengan kondisi BPD yang diidap Akila. Hal inilah yang membuat Tante Slay terpaksa harus menahan diri dan menyimpan rapat rahasia itu sementara waktu. Sementara Harry hanya bisa tersenyum getir menyaksikan keakraban keduanya. Meskipun hati Harry terasa hangat melihat ikatan batin yang begitu kuat, namun terselip kecemasan mendalam di benak Harry karena menyadari saat terbongkarnya kebenaran sudah semakin dekat, dan Harry hanya bisa berharap mental Akila sudah cukup kuat saat waktu itu tiba. Beralih ke Devon yang udah sangat bete sendirian di ruang kerja Tante Zen. Devon akhirnya memilih melakukan video call dengan Vicky tanpa sadar mulai oversharing tentang keberadaannya. Untungnya ya, Vicky benar-benar menjadi teman bicara paling nyambung. Tawa Vicky yang lepas selalu berhasil mencairkan suasana dan membuat Devon kembali bersemangat. Bahkan dengan santai, Vicky menyarankan agar Devon nanti kalau sempat datanglah ke teras kafe untuk berkumpul bersama lainnya. Sebuah tawaran yang sebenarnya udah sangat menjadi keinginan Devon untuk bisa nongkrong dan menikmati keseruan bareng mereka. Ironisnya, di saat Vicky begitu bahagia memiliki sahabat baru yang terasa dekat dan seru, sang pemuja rahasia Kaal justru terus memikirkan kenyamanan Vicky dari jauh. Tanpa banyak diketahui orang, diam-diam Kaal udah melunasi utang orang tua Vicky pada dua penagih yang sempat datang. Sayangnya utang itu seakan gak pernah benar-benar habis. Gunawan pun bahkan melaporkan bahwa pagi tadi masih ada penagih lain yang kembali mencari Vicky. Di titik ini kita para penonton dibuat dilema ya guys. Ketulusan perasaan Kaal pada Vicky terasa begitu layak untuk mendapatkan balasan. Namun di sisi lain, kehidupan Devon pun gak kalah memprihatinkan. Dan jujur aja ya, chemistry antara Vicky dan Devon terasa lebih hidup. Keduanya sefrekuensi, sama-sama heboh, seru dan begitu nyambung. Sementara itu, Fata udah mengantarkan Zara untuk berganti pakaian, lalu mereka langsung menuju kantor untuk menjemput Devon. Semua dilakukan demi membuat Blake percaya bahwa Devon masih berada di rumah Fernandes. Tentu aja Devon sempat protes keputusan tersebut. Devon udah merasa lebih betah tinggal di rumah kontrakan bersama Tante Zen, Mohan, dan Rus. Namun cukup dengan satu teguran singkat dari Rus, Devon selalu langsung terdiam dan menurut, meskipun masih menyimpan rasa kesal. Bahkan ketika Fata memintanya keluar ruangan karena ia dan Zara harus menjelaskan misi pada Tante dia, Devon tetap mengikuti tanpa banyak bantahan.
Lalu Fata mengungkapkan nih pada tante dia tentang rencana mereka, yaitu akan menukar posisi Devon demi membuat Blade berpindah pihak dan bergabung dengan mereka. Tante dia jelas terkejut ya saat mengetahui bahwa eksekutor yang berada di rumah itu adalah adik dari salah satu teman Zara. Ya meskipun begitu masih banyak hal yang belum bisa mereka ungkapkan pada dia guys, termasuk siapa sebenarnya Harry dan alasan mengapa Blade begitu penting untuk mereka dapatkan. Kemungkinan besar ya setelah Devon diajak ke rumah Fata untuk berganti pakaian, Fata nggak punya pilihan selain membawa Devon kembali ke teras cafe. Mengingat kesibukan anggota elite squad lainnya, hanya Fata yang bisa menjaga Devon untuk sementara waktu. Nah bisa dibayangkan guys akan bagaimana perasaan Kak Al nantinya saat melihat Vicky bercanda begitu akrab dan seru bersama Devon di teras cafe nanti.